Kecuali kelompok anak-anak, kini mulai 10 Februari 2025, pemerintah Indonesia gelar program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Saat ini, kuota cek kesehatan gratis itu dimulai untuk 30 orang per hari di setiap puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Saksikan berita viral dan informasi terbaru dan ikuti perkembangan berita hari ini. Terkecuali pada kelompok anak-anak yang akan digelar berbarengan dengan jadwal masuk sekolah pada Juli 2025 mendatang, kini, mulai Senin, 10 Februari 2025, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar program cek kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan di puskesmas di seluruh Indonesia. Untuk menyiasati overload antrean pemeriksaan, setiap puskesmas diberikan kuota masing-masing 30 orang per hari. Di tahap awal kita tetapkan kuota yang melalui pendaftaran digital itu 30 dulu per hari. Demikian terungkap saat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers yang digelar Jumat, 7 Februari 2025, yang saat itu menuturkan, adapun kuota maksimal 30 orang per hari itu, dilakukan melalui pendaftaran digital melalui Satu Sehat Mobile. Menurut Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, para peserta program cek kesehatan gratis yang sudah tertera jam pemeriksaannya itu, bisa mengetahui nomor antrian di aplikasi Satu Sehat Mobile. Sebagai catatan, Maria Endang Sumiwi mengungkapkan, tidak semua puskesmas sudah terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat. Karena itu, Maria Endang Sumiwi menuturkan, bagi beberapa wilayah dengan hambatan ketersediaan internet, pemeriksaan atau cek kesehatan gratis dilakukan dengan pendaftaran manual. Sementara itu, terkait puskesmas yang belum terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat, Chief of Digital Transformation Office, DTO, Kemenkes RI, Setiaji, memastikan, kemungkinan akan memberikan bantuan internet tambahan di wilayah tersebut. Menurut Setiaji, ketersediaan internet di Kalimantan Timur, sekira 6 puskesmas, internetnya belum memadai. Untuk bisa membantu menyiapkan beberapa akses internet, Setiaji mengungkapkan, secara keseluruhan, ada 400 puskesmas di Indonesia yang akan disupport dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Mengakhiri penuturannya itu, bagi puskesmas yang internetnya belum memadai, Setiaji menuturkan, pihaknya akan siap untuk penginputan database di sistem secara manual dan tetap diberikan pelayanan. Untuk diketahui, cek kesehatan gratis atau CKG itu akan dimulai pada 10 Februari 2025 bagi seluruh rakyat Indonesia, kecuali kelompok anak-anak yang dalam hal ini akan dilakukan pada Juli 2025 mendatang, berbarengan dengan jadwal masuk sekolah. Cek kesehatan ini akan dilakukan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Adapun program CKG itu, dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia yang pemeriksaannya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia. Sementara itu, dilansir dari Kompas TV, pada konferensi pers yang difasilitasi Kemenkes RI itu, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, dan Chief of Digital Transformation Office, DTO, Kemenkes RI, Setiaji, menuturkan, dari pemeriksaan atau cek kesehatan gratis ya. Jadi kondisi kita saat ini kesehatannya masyarakat Indonesia sebetulnya ada banyak penyakit yang menyebabkan kematian yang bisa kita cegah kalau kita ketahui secara dini. Bahkan sebelum penyakit itu timbul, itu sudah bisa kita ketahui juga sehingga bisa kita cegah. Nah ini karena itu kita melakukan cek kesehatan gratis ini. Silakan slide-nya. Kita sudah memetakan beban-beban penyakit menurut siklus hidup masyarakat Indonesia. Jadi dari bayi, balita, remaja, dewasa sampai lansia, penyebab kematian utamanya itu apa saja? Sudah kita petakan dan respon untuk
menurunkan penyebab-penyebab kematian ini, inilah yang kita lakukan dengan cek kesehatan gratis. Jenis-jenis pemeriksaannya sesuai dengan data-data yang kita miliki berdasarkan setiap siklus hidup. Ini adalah program terbesar kita selama ini, karena kalau Bapak Ibu lihat, boleh next slide. Kalau Bapak Ibu lihat ini, kita selama ini menyelenggarakan penurunan stunting ya bersama lintas kementerian itu untuk 25 juta anak, imunisasi itu untuk 79 juta, kemudian makan bergizi gratis yang sedang berjalan itu akan untuk 82 juta. Kita pernah imunisasi COVID atau vaksinasi COVID 189 juta, pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk seluruh penduduk Indonesia. Jadi kami sangat berharap nanti disebarkan dengan luas supaya masyarakat datang untuk mengakses, karena memang cek kesehatan kadang-kadang masyarakat takut tahu status kesehatannya, kemudian juga merasa sehat saja. Nah ini nanti kita ingin teman-teman wartawan nanti juga menyebarkan supaya masyarakat nanti mau datang, karena ini adalah usaha yang paling besar yang pernah kita lakukan untuk memeriksa seluruh masyarakat Indonesia. Gimana kita menyelenggarakan pemeriksaan ini? Pemeriksaan ini kita bagi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah cek kesehatan hari ulang tahun atau cek kesehatan ulang tahun. Ini diberikan pada saat ulang tahun atau plus 30 hari sesudahnya, supaya nanti yang ulang tahun hari Sabtu, ulang tahun hari Minggu itu masih bisa mendapatkan pemeriksaan. Kemudian ada cek kesehatan sekolah dan cek kesehatan khusus. Jadi kenapa kita bagi ini, karena mengantisipasi kemampuan layanan kita. Jadi yang kesehatan ulang tahun itu selain yang usia SD, SMP, SMA. Jadi yang usia 6 tahun ke bawah, usia 18 tahun ke atas itu mengikuti program pemeriksaan kesehatan ulang tahun. Nah ini akan kita mulai besok hari Senin, seluruh puskesmas kita sudah siap. Yang ulang tahun Januari, Februari sesuai tanggalnya plus 30 hari itu bisa mengakses pemeriksaan kesehatan ulang tahun. Kemudian pemeriksaan kesehatan sekolah ini untuk SD, SMP, SMA. Nanti akan mulai berjalan bulan Juli. Jadi ini juga tolong disampaikan bahwa yang usianya 7 sampai 17 itu tidak ikut yang ulang tahun. Ikutnya nanti yang sekolah. Pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pada saat tahun ajaran baru, programnya sedang kita siapkan nanti mulai bulan Juli. Jadi kemarin ada yang tanya, kok yang usia segini kok nggak masuk? Karena memang kita pisahkan. Kenapa kita pisahkan? Supaya mengatur beban pelayanan di vaskes-vaskes kita, gitu ya. Jadi nanti yang 7 sampai 17 supaya nggak menjadi pertanyaan, tidak masuk dalam program ulang tahun, tapi masuk dalam program cek kesehatan di sekolah. Ini jenis-jenis pemeriksaannya. Langsung, jenis pemeriksaan untuk bayi itu ada 6 jenis pemeriksaan. Tadi kalau kita lihat beban penyakit dan penyebab kematian, ini adalah terutama kelainan-kelainan bawaan ya, penyakit-penyakit bawaan yang sebetulnya efeknya itu bisa kita cegah kalau kita periksa secara dini dan kita tangani secara dini. Ada 6 jenis, balita dan anak prasekolah itu yang tadi usia 6 tahun ke bawah ya. Kalau yang bayi baru lahir ini kita periksa di usia lebih dari 24 jam, 2 hari. Kemudian yang balita dan anak prasekolah ini usia 1, ulang tahun pertama, dapat 8 pemeriksaan, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga, ulang tahun keempat, ulang tahun kelima, ulang tahun keenam. Ini sama 1 sampai 6-nya, 7 dan 8-nya mulai usia 2 tahun. Kemudian dewasa dan lansia ada 20 pemeriksaan jenisnya, tetapi sebetulnya yang dewasa itu 19 karena geriatri ini khusus untuk lansia. Kemudian yang lansia juga 19 karena yang calon pengantin itu khusus untuk yang dewasa. Jadi ada 20 jenis ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang sekolah, next slide. Yang sekolah ini untuk SD ada 11 pemeriksaan, untuk SMP ada 13 pemeriksaan,
Dan untuk SMA ada 12 pemeriksaan. Jadi yang bedanya adalah ada pemeriksaan talasemia di SMP. Jadi ini jenis-jenis pemeriksaan, tapi yang sekolah ini akan mulai pada bulan Juli. Jadi kami nanti mohon masyarakat bisa diberi kabar bahwa yang ulang tahun akan mulai pada hari Senin di seluruh puskesmas-puskesmas kita di seluruh Indonesia. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Kita lanjutkan. Berikut staf ahli bidang kesehatan teknologi kesehatan. Silakan Bapak Setiaji. Terima kasih Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pada sesi ini saya ingin sampaikan secara teknis pertanyaan masyarakat juga terkait bagaimana mendaftar untuk melakukan CKG tadi. Nah, kami telah menyiapkan sistem untuk memudahkan masyarakat mendaftar sehingga tidak antri di puskesmas. Nah, cara pertama adalah Bapak dan Ibu sekalian agar mendownload Satu Sehat Mobile. Ya, dulu yang kita kenal namanya Peduli Lindungi. Nah, bagaimana cara daftar dan sebagainya, next slide. Ya, nanti di dalam Satu Sehat Mobile setelah di-download gitu ya, akan ada fitur untuk CKG ataupun pemeriksaan kesehatan gratis. Memang saat ini belum ada ya, tapi baru akan kita aktifkan besok pagi. Dan kemudian sebelum Bapak dan Ibu sekalian melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis tadi, dipastikan dulu mengisi profil. Profil itu adalah siapa pengguna Satu Sehat Mobile-nya, terdiri dari nama, nick, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu nanti bisa melakukan pendaftaran. Tentunya pendaftaran ini baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan ulang tahun H-7. Nah, kemudian kalau untuk yang Januari sampai dengan sekarang kita sudah buka, tapi nanti untuk yang berikutnya, untuk hari-hari berikutnya adalah H-7. Nah, apa saja yang perlu diisi? Pertama adalah siapa yang akan diperiksa. Nah, di dalam Satu Sehat Mobile ini bukan hanya individu sendiri, tetapi kita bisa mendaftarkan anak ataupun keluarga kita di dalam Satu Sehat Mobile tadi. Ya, nanti berikutnya saya akan sampaikan gimana menambahkan keluarga di dalam Satu Sehat Mobile. Jadi untuk mencegah isu seperti anak-anak kan nggak punya handphone, orang tua juga nggak punya handphone, itu juga bisa menambahkan keluarganya di dalam Satu Sehat Mobile. Nah, untuk data diri ini tidak perlu lagi diisi, hanya memastikan saja nomor teleponnya bisa terkirim melalui WhatsApp, dan kemudian nanti pilih tanggal pemeriksaannya. Nah, tanggal pemeriksaannya ini adalah H+30 gitu ya. Dikasih waktu 30, namun untuk yang ulang tahun Januari Februari sampai dengan bulan April. Nah, kemudian pilih lokasi pemeriksaannya, vaskes yang mana gitu ya. Dan kemudian nanti akan keluar tiketnya. Tiket itulah yang nanti dibawa pada saat pemeriksaan sesuai dengan tanggal yang kita pilih. Ya, next slide. Nah, kemudian ini cara untuk menambah anggota keluarga kita, anak ataupun orang tua, ke dalam Satu Sehat Mobile. Nah, di sini kita bisa pilih masuk ke profil. Ya, profilnya tentunya daftar kita di individu sendiri dulu, baru kemudian bisa menambahkan yang kita sebut namanya profil tertaut atau anggota keluarga kita. Diisi nama, nick, identitas ya, terus kemudian tanggal lahir dan sebagainya, termasuk relasinya apakah orang tua ataupun anak. Nah, kemudian kita bisa nanti melihat siapa saja profil yang ada di sana. Nah, inilah yang nanti akan kita daftarkan pada saat ulang tahun melakukan pemeriksaan kesehatan tadi. Next. Nah, itu cara pertama. Nah, kemudian bagaimana masyarakat yang tidak menggunakan Satu Sehat Mobile, ya, itu juga kita bisa kasih alternatif lain, yaitu tapi tentunya fiturnya terbatas ya. Banyak informasi ataupun hal-hal yang terbatas di dalam WhatsApp ini. Silakan nanti bisa ke nomor 08110 500 567 untuk cek kesehatan gratis. Nanti di situ ada chatbot untuk melakukan pendaftaran. Nah, kurang lebih yang diisi sama seperti nama, nick, dan pilih lokasi puskesmasnya, dan nanti terakhir akan menghasilkan tiket ya pemeriksaan yang bisa ditunjukkan pada saat melakukan pemeriksaan tadi. Next slide.
Nah, kemudian saya akan sampaikan juga kanal informasi ataupun kalau jika ada permasalahan baik yang sifatnya teknis dan lain sebagainya ke alamat ini. Pertama adalah ke email maupun juga helpdesk ya, atau Halo Kemkes itu 1500567. Nah, kemudian kita juga siapkan informasi lebih lengkapnya ke dalam FAQ dengan alamat FAQ Kemkes.go.id kategori cek kesehatan gratis. Jadi informasi pertanyaan-pertanyaan yang frequently asked question itu bisa dibaca di alamat ini. Kalaupun ada hal lain di luar itu bisa kontak melalui email ataupun call center kami. Ya, next. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian laporan Satya Bakti Online. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Simak breaking news dan berita Satya Bakti Online langsung di ponselmu. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat informasi berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Renungan. Kebahagiaan adalah kondisi pikiran.